Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia kembali menorehkan sejarah. Untuk pertama kalinya Indonesia lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Hasil tersebut didapatkan setelah di laga terakhir mengandaskan perlawanan Filipina dengan skor 2-0. Indonesia menemani Irak yang menjadi pemuncak klasemen grup F. Zona Asia sendiri mendapatkan kuota Piala Dunia 2026 sebanyak 8,5. 8 tiket akan diperebutkan oleh negara-negara yang lolos ke ronde 3 ataupun ronde 4. Sedangkan kuota setengahnya lagi adalah hasil playoff antar konfederasi. Bagaimana format putaran 3, 4, 5, hingga playoff antar konfederasi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Dan bagaimana peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika? Mari kita bedah satu persatu. Sebanyak 18 negara sudah memastikan melenggang ke putaran 3. 18 negara tersebut akan dibagi menjadi 3 grup, sehingga dalam satu grup berisi 6 peserta. Adapun sistem drawing atau pengundian sudah kami jelaskan pada video sebelumnya. Putaran ketiga akan dijalankan dengan sistem home away. Dengan demikian, setiap negara akan memainkan 10 pertandingan. Juara grup dan runner-up dipastikan akan langsung mendapatkan tiket Piala Dunia 2026. Jadi pada putaran ketiga ini, sudah ada 6 tiket yang diperebutkan. Selanjutnya, peringkat ketiga dan keempat dari masing-masing grup akan masuk ke putaran keempat. Sedangkan 2 negara peringkat terbawah dipastikan gagal masuk ke Piala Dunia 2026. 6 negara dari peringkat 3 dan 4 pada putaran ketiga sebelumnya, nantinya akan dibagi lagi menjadi 2 grup, sehingga setiap grup terdiri dari 3 negara peserta. Berbeda dengan putaran sebelumnya, pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, setiap tim dalam satu grup akan saling bertemu dalam single match di tempat netral. Jadi ada 2 pertandingan yang dijalani oleh setiap negara peserta putaran keempat. Juara grup akan mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 menyusul 6 negara yang sudah lolos sebelumnya. Dengan demikian, sampai putaran keempat sudah ada 8 kuota yang terisi. Sementara itu, peringkat 2 dari masing-masing grup akan masuk ke putaran 5. Sedangkan peringkat 3 akan gugur dan gagal mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan 8 kuota zona Asia yang sudah terisi, artinya tinggal menyisakan kuota setengah. Maksud dari kuota setengah, adalah jatah yang diberikan tidak mutlak untuk zona Asia. Namun nantinya akan dilakukan laga playoff dengan konfederasi atau zona lainnya. Pada putaran 5 ini, peringkat kedua dari masing-masing grup pada putaran 4 sebelumnya, akan duel. Pemenang dari laga tersebut akan menjalani menjadi wakil Asia di playoff antar konfederasi. Adapun format pertandingan playoff antar konfederasi ini akan ditentukan selanjutnya oleh FIFA. Melihat negara-negara peserta kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut, memang menjadi lawan yang berat bagi Indonesia. Apalagi jika dilihat dari peringkat atau ranking FIFA, Indonesia berada di urutan bawah. Jika diurutkan dari ranking tertinggi, maka Indonesia berada di posisi ke-17 di atas Kuwait. Sedangkan di pot 1 dan pot 2 sendiri berisi negara-negara yang cukup kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Qatar, Australia, dan Irak. Dan dipastikan Indonesia akan bertemu 2 dari 6 negara tersebut di putaran ketiga. Jadi memang untuk bisa langsung lolos di putaran ketiga ini menjadi misi yang tidak mudah. Harapan yang paling realistis adalah berada di posisi 3 atau 4 agar bisa masuk ke putaran 4. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan terus mengevaluasi lini depan Timnas dengan penyerang yang belum kunjung cetak gol. Terutama dalam beberapa laga terakhir, terutama saat lawan Tanzania, Irak dan Filipina.
Kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk nyatanya belum mampu membuat STY dan supporter timnas pada umumnya puas. Hal tersebut membuat STY dan PSSI akan menambah amunisi di lini depan untuk menyongsong putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya akan terus mencari pemain-pemain depan yang baik, kata Shin. Adapun pencarian pemain depan itu bisa dari liga lokal ataupun mencari bibit pemain naturalisasi apabila memungkinkan. Shin Taeyong menyatakan bahwa ia ingin menghadirkan pemain asal Eropa yang memiliki keturunan Indonesia. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi, ujar STY. Saat ini, beberapa pemain Eropa diisukan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Yang paling santer dikabarkan adalah Ula Romeni. Le Romeni dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Nenek Ula Romeni dari sisi keluarga ibu kabarnya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saat ini, pemain berusia 23 tahun tersebut menjadi salah satu andalan FC Utrecht di Eredivisie, Belanda. Selain itu, gelandang Belanda yang bermain untuk Crystal Palace, Jairo Riedewald, disebut-sebut semakin merapat untuk membela timnas Indonesia. Sementara itu, Jens Raven, yang menjadi bagian dari penyerang timnas Indonesia U20 dan berlaga di Toulon Cup 2024, tinggal menunggu jadwal sumpah untuk mendapatkan status warga negara Indonesia. Adapun jadwal putaran 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sendiri akan berlangsung dari bulan September 2024 sampai bulan Juni 2025 yang terdiri dari 5 laga home dan 5 laga away. Indonesia sendiri tidak memakai Gelora Bung Karno pada FIFA Matchday selanjutnya khususnya pada bulan September 2024 mendatang. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir mengatakan laga FIFA Matchday Timnas Indonesia pada bulan September 2024 yang sebelumnya dijadwalkan akan berlangsung di Jakarta dipindahkan ke Surabaya, Jawa Timur. Kita, Timnas Indonesia, tidak main di GBK karena ada kedatangan tamu negara Sri Paus, ujar Erick. Untuk mendukung kunjungan tamu penting negara itu, kata Erick, pertandingan Timnas Indonesia yang dijadwalkan pada September akan dipindahkan ke Surabaya. Jadi ini jangan menjadi polemik, karena yang berkunjung ini tamu negara, tokoh dunia ya kita harus mengerti, jadi kita bermain di Surabaya, imbuhnya. Mampukah STY membawa timnas mampu terbang lebih tinggi lagi, dan menciptakan sejarah baru untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Dunia? Bukan perkara mudah, namun peluang itu masih terbuka. Sebagai warga negara yang baik, mari kita berikan dukungan semaksimal mungkin. Mengkritik sah-sah saja, tapi berikanlah kritik yang membangun.